Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Persilia dengan NIM 856800564. Di sini saya akan melakukan percobaan yang berjudul muatan listrik dengan tujuan yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Kemudian yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatiska dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu dua buah bola pingpong, benang jahit secukupnya, kemudian lembaran wol dan nilon, tas plastik, isolasi plastik, sisir plastik, dan potongan kertas kecil-kecil. Baiklah, langkah percobaan pertama, saya akan menggantung satu bola pingpong dengan benang pada tepi meja. Baiklah, di sini saya sudah menggantungkan satu bola pingpong di tepi meja menggunakan tali benang dan isolasi. Kemudian saya akan menggosokkan tas plastik kepada baju saya beberapa kali. Saya dekatkan tas plastik ke bola pingpong. Yang terjadi adalah tarik-menarik. Hal ini menunjukkan bahwa tas plastik telah mendapatkan muatan listrik statis melalui proses penggosokan, dan muatan tersebut menarik bola pingpong yang awalnya netral. Berikutnya saya mengambil sisir plastik dan akan saya gosokkan pada buku. Saya gosok beberapa kali. Setelah saya gosokkan beberapa kali sisir plastik pada buku, kemudian akan saya tempelkan sisir plastik ini pada potongan kertas yang kecil-kecil. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, di sini terlihat potongan kertas menempel pada sisir plastik. Hal ini terjadi karena sisir bermuatan listrik setelah digosok dan kertas mengalami polarisasi sehingga tertarik ke sisir plastik. Dan sisir plastik yang bermuatan listrik tadi kita diamkan cukup lama, muatannya akan hilang dengan sendirinya. Ketika saya coba ulangi lagi pada sisir yang sudah saya diamkan beberapa saat dan tidak saya gosokkan, kemudian akan saya coba ulangi tempelkan pada kertas, potongan kertas, dan yang terjadi potongan kertas tidak dapat tarik-menarik pada sisir. Ini karena muatan listrik statis mudah hilang dan bersifat sementara. Baiklah, selanjutnya saya akan menggantungkan dua bola pingpong di pinggir tepi meja secara berdampingan tetapi tidak saling bersentuhan. Baiklah, setelah saya gantungkan kedua bola pingpong, dapat terlihat ketika saya dekatkan kedua bola, tidak terjadi tarik-menarik maupun tolak-menolak. Hal ini wajar karena kedua bola masih dalam keadaan netral, belum diberikan muatan. Sekarang kedua bola pingpong ini akan saya gosokkan menggunakan kain wol. Bola pertama saya gosokkan
wall. Dan bola kedua juga saya gosokkan menggunakan benang wall. Baiklah, hasilnya kedua bola saling tolak-menolak. Ini menunjukkan bahwa keduanya mendapatkan muatan listrik yang sama, sehingga gaya yang muncul adalah gaya tolak-menolak. Selanjutnya saya juga akan menggosokkan tali nilon pada kedua bola pingpong. Kita lihat. Baiklah, dapat dilihat di sini. Setelah saya gosokkan kedua bola menggunakan tali nilon, hasilnya tetap sama, yaitu sama seperti kain wol tadi. Kedua bola pingpong ini terjadi gaya tolak-menolak. Dan selanjutnya saya akan menggosokkan tas plastik pada kedua bola pingpong. Baiklah, setelah saya gosokkan tas plastik pada kedua bola, hasilnya tetap sama. Di sini terlihat kedua bola tetap mengalami gaya tolak-menolak. Baiklah, percobaan selanjutnya pada kedua bola ini akan saya gosokkan dengan berbagai bahan seperti wol, plastik, dan nilon. Saya akan menggosokkan kedua buah bola pingpong dengan bahan yang berbeda. Untuk bola yang pertama akan saya gosokkan menggunakan kain benang wol dan nilon. Bola pertama saya gosokkan menggunakan benang wol. Kemudian bola yang kedua saya gosokkan menggunakan benang nilon. Baiklah, setelah saya gosokkan benang wol dan benang nilon pada kedua bola, di sini terjadi gaya tarik-menarik dan kedua bola menempel secara bersamaan. Selanjutnya saya akan menggosokkan benang wol dan tas plastik pada kedua bola. Untuk bola yang pertama saya gosok menggunakan benang wol. Untuk bola yang kedua saya gosok menggunakan tas plastik. Dan yang terjadi adalah kedua bola setelah saya gosokkan menggunakan wol dan plastik, kedua bola terjadi tarik-menarik. Kemudian saya akan menggosokkan kedua bola ini menggunakan plastik dan nilon. Bola yang pertama saya gosokkan menggunakan plastik. Dan bola yang kedua saya menggosokkan menggunakan benang nilon. Baiklah, hasil yang terjadi adalah kedua bola saling tarik-menarik. Baiklah, untuk percobaan kedua bola pingpong tadi, jika kedua bola digosok dengan bahan yang sama, maka hal yang terjadi adalah tolak-menolak. Sedangkan jika kedua bola digosok dengan bahan yang berbeda, maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Baiklah, dari hasil percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa muatan listrik dapat terbentuk melalui penggosokan. Kemudian benda yang bermuatan dapat menarik benda yang netral. Dan untuk benda yang sejenis saling menolak. Sedangkan benda bermuatan berbeda jenis saling menarik. Jenis bahan penggosok mempengaruhi besar dan jenis muatan yang terbentuk. Baiklah, demikian itu saja untuk percobaan muatan listrik. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan yang berjudul percobaan arus dan tegangan listrik dengan tujuan menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Kemudian menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu baterai yang sudah saya rangkai, kabel penjepit merah dan hitam, kemudian bola lampu, dan dudukan baterai. Baiklah, untuk langkah percobaan yang
Baiklah, untuk langkah percobaan mengetahui arus listrik. Di sini pada 3 buah baterai sudah kita susun secara seri. Kemudian di sini sudah saya hubungkan kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Selanjutnya salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu. Kemudian di sini sudah terpasang bola lampu. Kita cek dulu. Nah, bola lampu yang 3 buah tadi sudah kita pilih yang terbaik. Ini bisa menyala satunya. Kemudian kita akan menentukan pada jenis bahan yang digunakan apakah termasuk konduktor atau tidak. Di sini kita menggunakan ada kawat besi, kemudian kawat tembaga, sendok perak, kayu, plastik, kertas, air keran, air garam. Baiklah, pada bahan-bahan ini akan kita lakukan apakah termasuk konduktor dan lampu dapat menyala atau tidak. Yang pertama akan kita lakukan pada bahan kawat besi. Di sini pada kawat besi akan kita jepit. Kita lihat reaksinya. Di sini terlihat pada kawat besi lampu terlihat menyala secara terang. Kawat besi merupakan konduktor. Selanjutnya pada kawat tembaga. Kita cek. Pada kawat tembaga lampu juga menyala dengan terang dan kawat tembaga juga termasuk konduktor. Selanjutnya kita akan cek pada sendok perak. Sendok perak. Kita lihat apakah lampunya menyala. Terlihat lampunya juga menyala dengan terang. Berarti sendok perak juga termasuk konduktor. Selanjutnya kita ganti menggunakan kayu. Kita lihat. Lampu tidak menyala sama sekali dan kayu bukan termasuk konduktor. Selanjutnya karet penghapus. Karet penghapus di sini terlihat lampu tidak menyala sama sekali dan karet penghapus bukan termasuk konduktor. Selanjutnya pada mata pensil. Pada mata pensil lampunya menyala secara terang juga dan mata pensil termasuk konduktor. Selanjutnya pada plastik. Di sini pada plastik lampu tidak menyala sama sekali dan plastik bukan termasuk konduktor. Kemudian kertas. Kita lihat. Pada kertas, lampu tidak menyala sama sekali dan kertas bukan merupakan konduktor. Selanjutnya pada air keran, kita lihat
apakah menyala atau tidak lampunya. Pada air di sini terlihat lampu tidak menyala sama sekali dan air keran bukan merupakan konduktor. Selanjutnya kita akan beralih pada air garam. Di sini kita lihat apakah lampunya menyala atau tidak menggunakan air garam. Di sini terlihat lampunya menyala secara redup. Jadi, air garam juga merupakan konduktor, walaupun lampunya menyala secara redup. Baiklah, pada percobaan kita tadi dengan menggunakan beberapa bahan yang mengantar arus listrik atau tidak, di sini pada tabel kita dapatkan untuk bahan yang lampunya tadi menyala dan mengandung konduktor. Di sini ada kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Bahan ini tadi pada lampunya tadi menyala dan juga mengandung konduktor. Sedangkan bahan yang tidak membuat lampu menyala dan tidak termasuk ke konduktor di sini yaitu kayu, karet penghapus, kertas, plastik, dan air keran. Baiklah, itu saja pada percobaan arus listrik. Kemudian kita akan beralih ke percobaan berikutnya. Baiklah, langkah percobaan selanjutnya yaitu pada tegangan listrik. Di sini kita sudah merangkai seperti pada gambar menggunakan satu baterai dan 2 buah lampu. Di sini sudah saya rangkai, ada baterai, lampu, dan saklar. Di sini kita akan mengamati apakah lampu menyala atau tidak menggunakan satu baterai. Kita tutup saklar es atau dalam keadaan posisi on. Nah, di sini terlihat menggunakan satu baterai dan di sini terlihat lampu menyala satu secara redup dan satunya tidak menyala. Dapat kita lihat. Kemudian kita off-kan skalarnya. Baiklah, tadi sudah kita amati pada satu baterai, sekarang kita tambah satu baterai lagi. Nah, di sini kita sudah menggunakan 2 baterai, kemudian kita saklar es ini kita tutup atau dalam posisi on, kita lihat apakah lampunya menyala atau tidak. Pada 2 baterai di sini lampunya menyala tidak terlalu terang, tetapi kedua lampunya ini menyala semua. Kita off-kan lagi saklarnya. Baiklah, di sini kita sudah pasang 3 seri baterai. Setelah pada pengamatan 1 baterai dan 2 baterai, di sini kita lanjut pada menggunakan 3 baterai. Kita lihat kalau menggunakan 3 baterai ini apakah lampu menyala atau tidak menyala, atau menyala secara redup atau menyala secara terang. Kita tutup saklar es atau kita posisikan dalam keadaan on saklarnya dengan menggunakan 3 baterai tadi yang sudah kita rangkai secara seri. Nah, di sini terlihat pada kedua lampu menyala sangat terang karena menggunakan 3 baterai. Jadi kedua lampu ini menyala sangat terang.
kita off-kan saklarnya. Baiklah teman-teman, di sini dapat saya simpulkan tentang tegangan listrik. Pada percobaan menggunakan satu baterai tadi, hanya satu lampu yang menyala, tetapi menyala secara redup. Sedangkan menggunakan dua baterai tadi, kedua lampu menyala secara bersamaan dan tidak terlalu terang seperti pada tiga baterai. Dan sedangkan menggunakan tiga baterai tadi, kedua lampu ini menyala sangat terang sekali. Baiklah, itu saja pada percobaan tegangan listrik. Sampai bertemu di percobaan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan energi listrik. Langkah pertama di sini merangkai alat. Di sini saya sudah rangkai 3 buah baterai, dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan saklar dan penjepit kabel merah dan hitam. Di sini juga sudah ada kawat melingkar, kemudian korek api dan termometer. Selanjutnya, setelah saya rangkai, langkah kedua di sini tutuplah skalar es, kemudian biarkan beberapa saat. Tutuplah skalar es atau dalam keadaan posisi on. Kita hidupkan saklarnya. Nah, di sini saklarnya sudah saya hidupkan dan kita akan menunggu kurang lebih selama 2 menit. Sini saya menggunakan stopwatch HP. Kita tunggu selama 2 menit, kurang lebih selama 2 menit. Baiklah, setelah kita menunggu kurang lebih selama 2 menit, kita matikan dulu saklarnya dan kita cek suhu pada kawat melingkar ini berapakah dengan menggunakan termometer. Baiklah, di sini terlihat suhunya mencapai 33,7 derajat Celcius. Di sini dapat dilihat 33,7 derajat Celcius. Kemudian setelah kita cek suhunya, kita buka lagi saklar ini atau kita posisikan dalam keadaan on. Kemudian kita tunggu lagi selama kurang lebih 2 menit. Kita tunggu kurang lebih selama 2 menit lagi. Baiklah, setelah saya menunggu kurang lebih selama 2 menit, di sini kita akan menaruh pentul korek api di kawat melingkar. Kemudian kita tunggu lagi setelah 2 menit. Apa yang akan terjadi? Apakah ada kenaikan suhu pada skala termometer setelah skalar kita tutup? Kita tunggu selama kurang lebih 2 menit lagi. Baiklah, setelah kita menunggu selama kurang lebih 2 menit, ternyata korek apinya hidup. Kita cek suhunya. Di sini suhunya mengalami kenaikan menjadi 36 derajat, 2 Celcius. Baiklah,
Itu saja percobaan tentang energi listrik yang saya lakukan. Sampai berjumpa. Terima kasih sudah menyaksikan video percobaan saya. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye bye.